Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pemberdayaan masyarakat. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aulia Febriani, dan yang kedua yaitu Adinda Rifatul Mar'ah, dan saya sendiri Ulul Azmiani Asir. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama menyimak materinya. Yang pertama, pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan atau perkembangan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan yang ada di suatu wilayah. Artinya, dengan adanya pemberdayaan bisa mengeluarkan mereka dari yang namanya keterbelakangan maupun kemiskinan, sehingga mereka dapat bersaing dengan dunia luar. Sebagai contoh di bidang pendidikan, adanya Kampung Inggris di Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dahulu sebelum adanya Kampung Inggris ini, masyarakat di sana tidak ada sama sekali yang bisa berbahasa Inggris. Namun sekarang, bukan hanya masyarakat Pare atau Kediri saja yang bisa belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris ini, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga bisa ikut belajar di Kampung Inggris ini. Yang kedua, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Prinsip pertama yaitu kesetaraan. Prinsip yang paling utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah kesetaraan atau kesejajaran antara masyarakat dengan lembaga-lembaga penyedia kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Prinsip yang kedua yaitu partisipasi. Artinya, program pemberdayaan yang dilaksanakan untuk menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang bersifat 1. Partisipatif, 2. Direncanakan, 3. Dilaksanakan, 4. Diawasi, dan kelima, dievaluasi oleh masyarakatnya. Prinsip yang ketiga yaitu keswadayaan atau kemandirian. Keswadayaan di sini artinya menghargai atau mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Nah, di sini masyarakat miskin dianggap sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit, bukan sebagai objek yang memiliki atau tidak memiliki kemampuan. Prinsip yang keempat yaitu berkelanjutan. Jadi seperti ini. Memang di awal-awal program pemberdayaan masyarakat itu mereka didampingi oleh yang namanya pendamping, ya. Bahkan peran mereka lebih dominan daripada masyarakat. Namun semakin lama atau lambat laun peran mereka itu akan semakin berkurang, bahkan dihapuskan. Jadi disinilah tugas masyarakat untuk melanjutkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian kita masuk pada tujuan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa tujuannya, salah satunya yaitu perbaikan kelembagaan. Nah, artinya apa? Diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memperbaiki kelembagaan yang ada di masyarakat itu sendiri. Seperti bisa kita lihat jaringan usaha. Nah, yang kedua yaitu perbaikan usaha. Seperti yang katakan tadi, dengan baiknya atau terlaksananya perbaikan kelembagaan dapat berdampak pada usaha-usaha atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian memperbaiki pendapatan. Jika bisnis sudah berjalan, artinya pendapatan juga dapat berjalan dengan sebagai mestinya. Tujuan selanjutnya yaitu memperbaiki kehidupan. Seperti apa sih yang dimaksud memperbaiki kehidupan itu? Nah, jika masing-masing masyarakat sudah memiliki pendapatan
lingkungan, maka diharapkan pola kehidupan masyarakat di lingkungan tersebut akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Tujuan yang kelima yaitu memperbaiki lingkungan. Dengan adanya perbaikan pendapatan diharapkan dapat juga terjadinya namanya perbaikan lingkungan, karena kemiskinan atau pendapatan yang kurang itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Wah, cukup bahaya ya. Sebagai contoh, misalnya seorang masyarakat yang tidak memiliki penghasilan dan untuk menopang kehidupannya bergantung pada alam, kemudian melakukan yang namanya penebangan pohon. Ujung-ujungnya itu akan merusak keseimbangan ekosistem alam, bisa berdampak banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan tujuan terakhir yaitu perbaikan masyarakat. Dengan adanya kehidupan yang baik, lingkungan yang bagus, baik fisik maupun mental ya, diharapkan dapat menciptakan atau dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik pula. Selanjutnya kita masuk pada tahapan pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu persiapan. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni tenaga pemberdayaan masyarakat. Biasanya dilakukan oleh community worker. Kedua yaitu lapangan pemberdayaan masyarakatnya. Tahapan kedua yaitu pengkajian. Nah, di sini petugas akan berusaha untuk mengkaji masalah-masalah ataupun kebutuhan yang ada di dalam masyarakat tempat mereka akan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Tahap yang ketiga yaitu tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Nah, dalam hal ini petugas sebagai agen perubahan atau biasa disebut dengan exchange agent akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi atau ikut mengeluarkan pendapat mereka mengenai masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Di sini masyarakat itu diharapkan untuk memberikan alternatif kegiatan atau program yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian masuk pada tahapan formalisasi rencana aksi. Nah, di sini petugas akan membantu kelompok-kelompok untuk merumuskan program atau kegiatan apa yang akan mereka laksanakan dalam menghadapi masalah yang ada. Kemudian petugas juga membantu memformalisasikan tujuan tersebut dalam bentuk proposal, kemudian diserahkan kepada penyandang dana. Kemudian selanjutnya tahap pelaksanaan atau implementasi kegiatan ataupun program. Selanjutnya tahap evaluasi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap program maupun kegiatan. Dan yang terakhir yaitu tahapan terminasi, yaitu pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada yang disebut dengan community leader. Jadi, petugas akan melakukan pendekatan pada pemimpin atau tokoh masyarakat yang ada, seperti ustaz, lurah, camat, dan lain sebagainya. Kemudian community organization seperti PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai mitra kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian mereka ada community fund, community knowledge, dan community technology. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.